hanya padamu lah aku berharap. Waktuku dilanda duka dan nestapa, Kaulah Yesus penopang hidupku. Jesus, Engkaulah penyembuhku. Apapun penyakit yang menimpaku, oleh kuasa bilur-Mu ku jadi sembuh. Tiada yang mustahil bagimu. Kau Tuhan yang maha kuasa, mujizat-Mu nyata dalam hidupku. Kau ubahkan yang gelap menjadi terang, semua itu terukir di hatiku. Yesus, Engkaulah penolongku. Hanya padamu lah aku berharap. Waktuku dilanda duka nestapa, Kaulah Yesus penopang hidupku. Jesus, Engkaulah penyembuhku. Apapun penyakit yang menimpaku, oleh kuasa bilur-Mu ku jadi sembuh. Tiada yang mustahil bagimu. Kau Tuhan yang maha kuasa, mujizat-Mu nyata dalam hidupku. Kau ubahkan yang gelap menjadi terang, semua itu terukir di hatiku. Kau Tuhan yang maha kuasa, mujizat-Mu nyata dalam hidupku. Kau ubahkan yang gelap menjadi terang, semua itu terukir di hatiku. Semua itu terukir di hatiku. Semua itu terukir di hatiku. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu akan mendengarkan firman ini, akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda.
Urapilah kami semua Tuhan, agar kami mengerti dengan baik isi maksud dan isi firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami siap menyambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekali lagi shalom, saya kasih Tuhan. Mari kita segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang pertama bagaimanakah kita hidup bahagia di dalam Tuhan itu, ya. Karena bahagia itu bermacam-macam, ya, kriteria bermacam-macam, kondisi bermacam-macam, juga keadaannya juga ada sama satu dengan yang lain. Kalau kita mengatakan kita berbahagia, hidup berbahagia dalam Tuhan, apakah sama dengan orang-orang tidak percaya Tuhan yang mengatakan hidup berbahagia? Maka perlu kita bedakan dengan baik, ya. Yang pertama, kalau kita dalam Tuhan merasa berbahagia atau berbahagia secara rohani ini, maka kita perlu ngerti bahwa kebahagiaan itu atau hidup bahagia itu bukanlah berarti kehidupan tidak ada masalah lagi, ya, tidak ada persoalan lagi. Bukan berarti demikian. Bahagia itu adalah merupakan satu sikap hati, ya, tidaklah bergantung pada ada atau tidak adanya masalah, tapi bergantung pada sebesar apa iman percaya kita kepada Tuhan, ya. Masalah itu biasa karena ada Tuhan yang bela kita itu untuk mengerjakan apa yang tidak sanggup kita kerjakan, Dia yang mengerjakannya. Mari kita baca di 2 Korintus 5 ayat 2-7. Nah, kita lihat ya perbedaan kebahagiaan orang yang tidak percaya Tuhan dengan orang yang percaya Tuhan. Selama kita dalam kemah ini, selama kita ada hidup dalam dunia ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Dan dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam dalam kemah ini, selama masih hidup di dunia ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama supaya yang fana ini ditelan oleh hidup. Tapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh pada kita sebagai jaminan kepada atas segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Dan hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, ya. Jadi itu perbedaannya. Bukannya nggak ada masalah, bukannya nggak ada persoalan, tapi karena ada Tuhan dan kita adalah miliknya Tuhan, ya. Percaya kita kepadanya, iman kita kepadanya. Masalah itu katanya biasa karena ada Tuhan yang bela, ada Tuhan yang mengambil kendali, dan Tuhan mengerjakan apa yang tidak dapat kita kerjakan. Yang pertama. Yang kedua, kebahagiaan itu adalah tidak juga berarti bahwa kita bisa dimengertiin, bisa diterima oleh semua orang. Bukan. Ada orang yang merasa bahagia kalau orang banyak ngertiin dia, kalau orang banyak bisa terima dia, kalau orang banyak setuju sama dia. Walaupun orang banyak gak setuju, sepanjang kita hidup sesuai dengan peraturan Tuhan, maka kita merasa berbahagia. Kita hidup di dunia ini bukan hanya dikelilingi oleh orang-orang baik, tapi juga oleh orang-orang yang kurang baik juga, ya. Kita perlu mengerti. Jadi orang seliling kita tidak semua baik, ada juga yang nggak baik. Karena itu tidak bisa diterima oleh semua orang. Jadi jangan berharap kita bisa diterima oleh semua orang, ya. Kita baca Amsal 28 ayat 5. Amsal pasal 28 ayat 5 mengatakan, orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Jadi gak mungkin sama pendapatnya, gak mungkin sama penghargaannya, ya. Lalu kita baca lagi Mazmur 92 ayat 7. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal ini. Jadi mereka tidak mungkin tahu apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, dan mereka tidak mungkin mengerti. Jadi untuk bisa terima kita semua itu adalah tidak mungkin juga, ya. Jadi kita tidak bisa diterima oleh semua orang. Yang penting kita diterima oleh Tuhan. Nah, ini yang penting, ya. Jadi sekali lagi tidak semua orang bisa dan mau untuk mengertiin kita. Justru kita yang perlu mengerti pikiran perasaan orang lain bila kita sudah dalam status sebagai mempunyai kedewasaan rohani, kedewasaan iman, sehingga bisa mengerti akan orang lain, pandangannya, cara pandangnya orang lain yang mungkin saja berbeda dengan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Kebahagiaan bukanlah berarti semua yang kita inginkan, semua yang kita harapkan, semua yang kita idamkan bisa tercapai. Bukan demikian ya. Ada orang-orang mengatakan, kalau ini semua keinginan saya tercapai, cita-cita saya tercapai, maka saya hidup bahagia. Ya, kalau kita orang percaya bukan demikian. Tidak semua yang kita inginkan bisa tercapai dengan baik, karena yang harusnya tercapai dalam hidup kita adalah apa yang Tuhan rencanakan. 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Apa yang kita inginkan, apa yang kita idamkan seringkali itu berupa keinginan daging. Jadi kita berjuang melawan itu. Jadi bukan hanya harus kita dapatkan ya. Kita baca lagi 1 Korintus 7 ayat 17. Selanjutnya, hendaklah setiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu yang dipanggil Allah. Itulah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Bukan seperti hidup yang diinginkan sendiri oleh manusia itu, bukan ya. Bukan bebas untuk mendapatkan itu semua, tercapai semua. Terakhir kita baca untuk poin ini 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa yang ngabulkan doa kita, keinginan kita, idaman kita, kehendak kita, jikalau kita minta sesuatu padanya menurut kehendaknya. Jadi dikabulkan pada kita bukan sekedar keinginan kita, tapi ada keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan. Nah, itulah hidup yang berbahagia ya. Dan hidup seperti ini harusnya menjadi pola pikir Kristus ya, bukan pola pikir orang duniawi. Yang bila tidak, kalau anak itu pikir anak-anak itu, bila tidak mendapatkan apa yang diinginkan lalu ngambek, bila tidak mendapatkan apa yang diminta lalu dengan mudah akan marah ya, dan menangis. Karena Tuhan yang menentukan segala sesuatunya, dan itu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Itu yang ketiga. Yang keempat, kebahagiaan bukanlah berarti kita bebas untuk melakukan apa saja yang kita mau, bebas melakukan apa yang kita ingini. Itu seperti aku bebas merdeka melakukan yang aku mau. Itu bukan kebahagiaan ya, karena kita hanya kalau menginginkan yang sesuatu yang kita mau, itu seringkali dikuasai oleh keinginan daging ya. Kita baca Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bukan berarti kalau kita bebas mengikuti keinginan kita, kalau kita bahagia, bukan ya. Kita baca lagi Galatia 5 ayat 24. Bahkan demikian firman Tuhan ajarkan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, idaman kita itu ya, ia telah menyalibkan daging dengan salah hawa nafsu dan keinginannya. Jadi mungkin saja ya, dari apa yang kita ingin itu diselipi atau dipengaruhi oleh keinginan daging, keinginan duniawi, hawa nafsu, yang merupakan jalan menuju kepada perseteruan dengan Allah. Karena itu betul-betul harusnya apa yang kita ingin itu adalah berasal dari kehendak Allah, dan bukan berasal dari kehendak daging kita sendiri ya. Dan kalau itu tercapai, barulah itu kebahagiaan buat kita. Jadi kesimpulannya, gantikan saja konsep pikiran kita, persepsi kita tentang kebahagiaan yang dulunya duniawi dengan apa yang dikatakan Tuhan kebahagiaan di dalam Tuhan, sesuai dengan pikiran perasaan terdapat pada Kristus. Sehingga walaupun kita masih di dunia ini, tapi kita meneladani dan sudah membiasakan diri untuk mengikuti dan memakai pola pikir dan perasaan yang terdapat pada Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kita terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus memberikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan, untuk berpikir, berperasaan sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan buat kita. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati, sampai jumpa, haleluya.
persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani serta memberi pada yang tak punya. Namun apapun juga itu semua, bila tujuan yang sebenarnya hanyalah untuk mengharap dan mendapatkan imbalan dari Tuhan. Bila yang jadi tujuannya ternyata hanya untuk diri sendiri saja dan bukan murni bagi Tuhan, bagaimana dapat menyenangkannya? Semua yang ku persembahkan